Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perlu sampaikan bahwa terjadi debatan panas yang banyak viral ya di YouTube terkait ijazah palsu Bapak Joko Widodo ini. Di sini saya tidak permasalahan tentang penggugat yang merasa dirugikan ya kalau benar. Di sini saya tidak permasalahkan, itu urusan Anda. Cuma yang saya perlu sampaikan di sini adalah beliau ini masuk presiden wali kota saat itu dan juga sebagai Bapak Gubernur DKI Jakarta dan juga mencalonkan diri sebagai calon presiden, yaitu tahap periode pertama dan periode kedua yang sekarang berjalan. Di sini kan semua punya petugas verifikasi data administrasi calon ya, baik kepala daerah maupun pilpres. Ini verifikasi ini kan orang-orang yang sudah ditugaskan atau ditempatkan tanggung jawabnya dalam verifikasi ini, orang-orang yang profesional dan bukan orang-orang yang asal-asalan yang tidak jelas. Ya, pertanyaan kami sebagai rakyat Indonesia kan, kok kenapa kalau memang itu benar-benar Bapak Jokowi menggunakan ijazah palsu, kenapa pada saat verifikasi mulai dari wali kota, gubernur, sampai presiden, kenapa bisa lolos? Ya, kenapa bisa lolos, itu saja. Sekarang dikatakan jasa palsu. Nah, tidak masuk dalam kami punya pikiran nalar. Kami sebagai Indonesia kami bingung. Emangnya Bapak Presiden Joko Widodo ini menggunakan eh, mencalonkan sebagai wali kota atau gubernur sebagai presiden, apakah beliau ini lewat belakang meja data dokumennya atau dari bawah meja atau dititip lewat orang ke orang yang di jalan atau di pasar-pasar, setelah itu baru ditetapkan namanya sebagai kelolosan sebagai calon wali kota, calon gubernur, calon presiden, lulus verifikasi? Kan tidak, beliau semua lewat tahapan di atas meja yang jelas dengan banyak orang-orang yang menyaksikan juga di situ, dan bukan satu orang saja, itu ada beberapa tahapan, satu dua dan sebagainya, verifikasi data ijazah, verifikasi kartu keluarga dan sebagainya, sampai bisa lolos verifikasi baru sekarang dikatakan jasa palsu. Loh, kami sebagai rakyat Indonesia kami juga bingung. Kalau memang itu beliau itu verifikasi tidak lewat aturan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, ya mungkin bisa saja terjadi. Tapi ini kan lewat verifikasi tahapan-tahapan, dan ini dipublikasi ke publik dan seluruh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia dan juga dunia juga tahu. Dan terpentingnya juga ini masalah capres presiden. Ini orang-orang yang ditugaskan di sini orang-orang yang profesional, ya, orang-orang yang top-top semua yang ditaruh di petugas verifikasi capres dan cawapres ini. Tidak orang sembarangan ditaruh di situ, orang-orang mantap semua yang ditaruh di situ. Kok kenapa bisa lolos sampai 2 periode? Ya, saya kira ya rakyat Indonesia juga ya, jangan karena mungkin masalah politik ya kita saling menjatuhkan, tapi kita harus lihat dari sisi lain lagi. Ya, beliau ini kan manusia, ya, itu yang pertama. Dan terlepas dari beliau ya kami juga ya rakyat Indonesia juga merasa menjadi satu hambatan pembangunan. Beliau ini sekarang presiden masih aktif dan beliau juga dengan masa kerjanya masih berjalan dengan menghadapi masalah-masalah seperti ini, hatinya juga tidak tenang, pikirannya terbagi. Bagaimana pikir rakyat Indonesia yang banyak ini dengan satu masalah seperti ini saja dikorbankan rakyat begini banyak? Tolong supaya bijaki sedikit, tunggu sampai akhir periode 2024 beliau meletakkan jabatan sebagai presiden baru diangkat proses masalah ini, ya. Biarkanlah beliau jalankan dulu masa periode berjalan sampai akhir periode,
Ya, jangan cuma kepentingan supaya menjatuhkan dia, yang berikut nanti ganti. Oh tidak, kami rakyat Indonesia ini yang di luar nih memantau ke pusat ini, kami semua yang memilih Pak Jokowi. Ya, jadi kalau diputuskan di tengah jalan karena gara-gara masalah ini, ya kami juga tidak terima, karena ya yang mau ganti dia kami tidak memilih dia. Jangan karena kepentingan politik ya didesak terus untuk Bapak Jokowi dulu ya terbukti dan dijatuhkan. Pertanyaan saja kembali lagi, beliau ini verifikasi lewat tahapan yang sangat berat dan beliau bisa lolos. Ya, kita harus cek juga orang-orang ya pada saat itu periode pertama sebagai calon presiden, periode kedua calon presiden, yang ketika verifikasi itu juga harus dipanggil. Mereka juga harus bertanggung jawab, karena yang meloloskan beliau itu untuk ikut bursa dalam capres itu kan mereka yang meloloskan verifikasi. Ya, mereka kalau tidak meloloskan verifikasi pada saat itu tidak mungkin beliau menjadi presiden, karena dokumen yang tidak jelas, palsu. Tapi kalau sampai verifikasi meloloskan, berarti kan keabsahannya asli. Sekarang sudah asli dan beliau sudah jabatan berjalan periode pertama, periode kedua, sudah mau akhir periode ini, baru ya, dikatakan jasa palsu. Dan sekarang ini mau diturunkan bahasanya seperti itu. Oh jangan, masalah politik dikorbankan rakyat. Nah, ini saya cuma masukan saja. Jadi saya juga menghargai, karena kita tahu bahwa di Republik ini siapapun juga, kaya, miskin, masyarakat biasa, pejabat juga tidak kebal hukum. Tapi tolong, beliau bisa jadi presiden itu karena lewat dasar administrasi verifikasi. Beliau bisa jadi presiden karena ya petugas verifikasi meloloskan beliau, ya sampai beliau bisa ikut tahapan yang paling tinggi lagi, bisa dipilih oleh rakyat. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.